Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersama akan merenungkan Gema pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur satu kali lagi Tuhan beri kami kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan lembutkanlah hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan Tuhan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema Gema hari ini adalah Tuhan Yesus pergi untuk datang kembali. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kita tahu ada beberapa jenis binatang yang punya kebiasaan untuk mengumpulkan makanan setiap hari untuk persiapan mereka memasuki musim dingin. Dan salah satu binatang yang kita tahu adalah berang-berang. Berang-berang selama musim panas sampai musim gugur, mereka rajin sekali mengumpulkan potongan-potongan kayu untuk membangun rumah mereka di tengah sungai. Tidak hanya itu, mereka juga mengumpulkan dengan giat makanan untuk persediaan makanan mereka. Karena mereka tahu makanan akan sangat sulit dicari ketika memasuki musim dingin. Mereka bekerja begitu keras untuk menghadapi musim dingin agar mereka dapat bertahan hidup. Di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita sebenarnya diingatkan kembali bahwa Yesus yang telah naik ke sorga suatu hari juga akan datang kembali ke dunia dan kemudian membawa kita bersama-sama dengannya di dalam kekekalan. Tapi harus kita akui, tidak banyak dari kita yang menjalani sebuah kehidupan dengan penuh kesadaran akan masa depan. Kesibukan kita di dunia menggerus kesadaran kita akan penantian kita kepada kedatangan Kristus yang kedua. Maka saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu melatih diri kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Bagaimana caranya? Kita perlu melatih kesadaran kita akan kedatangan Kristus di dalam keseharian kita. Karena apa yang kita harapkan di masa depan, sebenarnya itu juga menentukan cara kita hidup di hari ini. Pada bagian yang kita baca tadi, Alkitab mencatat 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus kemudian terangkat kembali ke surga dan disaksikan oleh para muridnya. Hari ini bertepatan dengan peringatan hari kenaikan Yesus. Apa makna peringatan kenaikan Tuhan Yesus bagi iman kita secara pribadi? Setidaknya ada 3 signifikansi, ada 3 dimensi saudara yang kita lihat. Yang pertama adalah dimensi masa lampau. Kenaikan Yesus membuktikan bahwa ia sungguh telah bangkit dan karya keselamatannya bagi umat manusia sudah digenapi. Kenaikannya ke surga kemudian mematahkan semua keraguan orang-orang tentang kebangkitannya. Kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus membawa implikasi bahwa karya keselamatannya telah digenapi. Tugasnya di dunia sudah selesai sehingga ia sekarang dapat kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Dimensi kedua, yaitu dimensi waktu sekarang. Kenaikan Yesus mempersiapkan tempat dan mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa ia akan pergi menyediakan tempat di surga bagi para pengikutnya. Setelah itu ia akan datang kembali menyambut para pengikutnya dan membawa mereka bersamanya di surga. Selain itu, dengan kenaikan Yesus ke surga, Yesus kemudian mengutus Roh Kudus ke dunia sebagai penolong dan penghibur yang menyertai mereka dan kita sampai kepada akhir zaman. Dimensi ketiga, yaitu dimensi waktu yang akan datang. Kenaikan Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa ia akan datang untuk kedua kalinya dan itu pasti. Dan memberikan pengharapan kebangkitan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Setelah tubuh Yesus tertutup awan, malaikat kemudian muncul dan mengabarkan bahwa suatu hari nanti Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, peringatan kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa meskipun hidup kita di dunia ini hanya sementara,
Kita punya pengharapan kekal yang pasti karena keselamatan kita sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Kita sedang menantikan kedatangannya untuk menyambut kita tinggal bersamanya selamanya. Dan tentunya kita tidak menunggu Yesus datang kedua kalinya tanpa mengerjakan satu hal apapun. Kita perlu mengerjakan sebuah hidup kudus dan berkenan kepadanya yang memuliakan Allah. Dan juga kita perlu ingat, ada saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang belum punya pengharapan yang sama. Kita perlu juga membagikan berita Injil tersebut, pengharapan tersebut kepada mereka yang belum ada di dalam pengharapan ini. Saudara, selamat menantikan kedatangan Kristus dalam keseharian saudara. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua dengan sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan, dengan sebuah kesadaran. Yesus pasti datang menjemput kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini ketika kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kami pun diingatkan kembali kami hari ini menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup benar memuliakan Tuhan dan juga punya kesadaran bahwa suatu hari nanti tidak ada satu orang pun yang tahu Tuhan akan datang. Karena itu biarlah dalam kehidupan kami boleh terus mempersiapkan diri kami, hati kami, Tuhan yang jaga. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.